Sains heboh, bukti kehidupan setelah mati ditemukan. Al-Quran sudah menjelaskan. Selama beberapa dekade, kita telah diberitahu cerita yang sama. Ketika garis pada monitor jantung itu rata, semuanya berakhir. Jantung berhenti, otak mati dalam beberapa menit, dan kesadaran kita, inti dari siapa kita, padam selamanya. Itulah yang dikatakan buku-buku medis. Itu yang sebagian besar dari kita terima sebagai fakta. Namun, bagaimana jika itu bukan keseluruhan cerita? Bagaimana jika kematian bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pintu? Sebuah ambang menuju realitas lain yang tersembunyi dari instrumen ilmiah kita? Pertanyaan ini tidak lagi hanya untuk para filsuf atau teolog. Sebuah tim ilmuwan baru-baru ini menerbitkan studi terbesar dan paling rinci tentang pengalaman manusia di ambang kematian. Temuan mereka tidak hanya mengguncang fondasi kedokteran, tetapi juga menggemakan dalam detail yang menakjubkan, sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Apa yang akan kita jelajahi ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat kehidupan, kematian, dan segala sesuatu di antaranya. Bagian 1. Penyelidikan ilmiah tentang kematian. Pusat revolusi dalam pemahaman ini adalah seorang dokter bernama Sam Parnia, Direktur Riset Perawatan Kritis dan Resusitasi di NYU Grossman School of Medicine. Dr. Parnia dan timnya tidak puas dengan jawaban sederhana bahwa tidak ada detak jantung berarti kehancuran total. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran kita, pikiran, ingatan, dan perasaan kita selama apa yang kita sebut kematian klinis? Untuk mengetahuinya, mereka meluncurkan studi besar-besaran bernama AWARE, singkatan dari Awareness During Resuscitation, atau kesadaran selama resusitasi. Selama 4 tahun, studi ini mencakup 15 rumah sakit di Inggris, AS, dan Austria, memeriksa lebih dari 2.000 kasus henti jantung. Henti jantung adalah definisi biologis dari kematian klinis. Jantung berhenti memompa darah, dan otak yang kekurangan oksigen seharusnya mati sepenuhnya dalam hitungan detik hingga menit. Menurut dogma medis, pengalaman sadar seharusnya tidak mungkin. Metode studi AWARE cerdik. Selain hanya mewawancarai penyintas, para peneliti menempatkan gambar-gambar tertentu di rak-rak tinggi di ruang resusitasi, hanya terlihat dari atas. Idenya adalah untuk secara objektif menguji klaim pasien yang melaporkan pengalaman di luar tubuh, merasa seolah-olah mereka melayang dekat langit-langit, menyaksikan dokter bekerja pada tubuh mereka yang tak bernyawa. Hasilnya yang diterbitkan dalam jurnal medis terkemuka Resuscitation sangat menarik. Studi tersebut menemukan bahwa sebagian besar penyintas memiliki persepsi kesadaran meskipun mereka tidak dapat mengingat detail spesifik. Lebih mencolok, sekitar 9% mengalami pengalaman mendalam yang sesuai dengan deskripsi pengalaman mendekati kematian, dan 2% melaporkan kesadaran penuh yang konsisten dengan pengalaman di luar tubuh. Mereka dapat mengingat, melihat, atau mendengar kejadian nyata yang terjadi saat mereka mati secara klinis. Salah satu kasus yang paling meyakinkan adalah seorang pria berusia 57 tahun dari Southampton, Inggris. Setelah jantungnya berhenti, ia dapat memberikan laporan rinci tentang ruangan tersebut, menjelaskan tindakan dan penampilan staf. Luar biasanya, ia juga melaporkan mendengar bunyi bip 2 kali dari sebuah mesin. Kemudian dikonfirmasi bahwa mesin tersebut, yang mengkalibrasi dirinya secara otomatis, memang mengeluarkan suara itu saat jantungnya tidak berdetak. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui ini melalui inderanya yang tidak berfungsi. Penelitian ini berlanjut dengan studi AWARE 2 yang lebih canggih. Dalam tindak lanjut ini, yang melibatkan 567 pasien di 25 rumah sakit, tim Dr. Parnia menggunakan monitor EEG portable untuk mengukur aktivitas otak secara langsung selama CPR. Apa yang mereka temukan menantang keyakinan lama. Mereka mendeteksi lonjakan aktivitas listrik di otak, termasuk gelombang gamma, delta, theta, dan alfa yang terkait dengan fungsi kognitif yang lebih tinggi. Meskipun para ahli neurologi memperingatkan bahwa sinyal-sinyal ini tidak semestinya membuktikan kesadaran seperti yang kita ketahui, namun ini memberikan bukti terukur pertama bahwa otak tidak hanya mati seperti saklar lampu. Sebaliknya, ia memasuki proses kematian yang lebih lambat dan berkelanjutan. Dr. Parnia telah menyatakan bahwa pengalaman yang dilaporkan ini bukan halusinasi, namun diingat sebagai peristiwa nyata oleh pasien yang terjadi selama periode di ambang kematian ini. Bagian 2, di mana peta ilmiah berakhir. Temuan dari studi AWARE menimbulkan riak di dunia medis.
Untuk pertama kalinya, ada data sistematis yang menunjukkan bahwa beberapa bentuk kesadaran manusia mungkin tetap ada setelah jantung berhenti dan fungsi otak konvensional berhenti. Ini membuka pintu ke wilayah yang pernah diabaikan sebagai tahayul. Namun disinilah sains untuk sementara waktu menemui tembok. Seperti seorang penjelajah yang mencapai tepi peta yang dikenal, ia hanya bisa melangkah sejauh itu. Studi-studi luar biasa ini dapat merekam gelombang otak, mewawancarai pasien, dan memverifikasi testimoni mereka. Mereka dapat memberitahu kita, ya, tampaknya ada sesuatu terjadi di sini. Ada pengalaman kesadaran yang terdokumentasi. Namun sains belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya kesadaran yang masih ada ini? Jika itu bukan hanya hasil samping dari aktivitas otak, apa hakikatnya? Di mana ia saat tubuh terbaring di sana? Dan yang paling penting, kemana ia pergi selanjutnya? Apakah ini hanya kilat aktivitas terakhir sebelum kegelapan abadi? Atau ini adalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang? Para ilmuwan telah mendokumentasikan sebuah pengalaman, namun mereka tidak dapat mendefinisikan sumber atau tujuannya. Mereka telah mengetuk pintu misterius yang besar, namun mereka belum memiliki kunci untuk membukanya. Mereka berdiri di hadapan penghalang yang tidak dapat mereka lewati dengan metode observasi dan eksperimen mereka. Namun sebuah panduan untuk apa yang ada di balik penghalang itu, jawaban atas misteri perjalanan yang berlanjut ini telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kitab yang tidak hanya berbicara tentang kehidupan di bumi, tetapi juga menyediakan peta yang jelas tentang apa yang akan datang, Al-Quran. Bagian 3. Jawaban Al-Quran, Perjalanan Jiwa. Sementara sains modern bergulat dengan istilah kesadaran pasca kematian klinis, Al-Quran memperkenalkan konsep yang jauh lebih mendalam berabad-abad yang lalu, konsep perjalanan ruh atau jiwa. Apa yang diamati oleh tim Dr. Parnia sebagai gelombang listrik aneh di otak mendekati mati dan laporan subjektif dari pasien, dari perspektif Islam adalah pandangan kecil dari proses yang luar biasa telah berlangsung, yaitu saat jiwa berpisah dari tubuh. Momen berpisahan, sakaratul maut. Al-Quran menggambarkan momen kematian bukan sebagai peristiwa instan, namun sebagai proses yang penuh kepastian dan intensitas. Dalam surah Qaf ayat 19, Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu menghindarinya." Istilah sakaratul maut itu sendiri menyeratkan keadaan intensitas yang luar biasa saat jiwa ditarik dari tubuh. Lebih lanjut dalam surah Al-Qiyamah ayat 27-30, Allah melukiskan gambaran yang jelas tentang proses ini. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis dengan betis lain. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu digiring. Ayat-ayat ini menggambarkan pemandangan yang jauh melampaui kegagalan biologi sederhana. Ada kesadaran akan kepergian yang tak terhindarkan dan penggiringan menuju Tuhan. Itu adalah sebuah perjalanan, bukan titik akhir. Proses ini dilakukan oleh para utusan yang ditunjuk secara ilahi, yaitu malaikat maut. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. Jadi, apa yang sains lihat sebagai kematian klinis adalah dalam pandangan Al-Quran saat malaikat maut memulai tugasnya memisahkan jiwa dari tubuh. Hakikat jiwa, urusan ilahi. Pertanyaan besar yang tidak dapat dijawab oleh sains adalah, apa itu kesadaran? Al-Quran memberikan jawaban yang mendalam dan merendahkan hati. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang jiwa, Allah menurunkan jawaban dalam surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Ayat ini adalah pernyataan yang kuat. Ia memberitahu kita bahwa hakikat sejati jiwa adalah rahasia ilahi, urusan Tuhanku, di luar kapasitas terbatas pemahaman manusia. Ini dengan sempurna menjelaskan mengapa sains dengan segala peralatannya hanya dapat melihat efek dari jiwa, seperti aktivitas otak residual atau testimoni pasien. Namun tidak pernah dapat mengukur atau memahami sepenuhnya esensinya. Al-Quran mengakui batasan-batasan pengetahuan manusia dan menempatkan jiwa dalam konteks yang tepat sebagai ciptaan Allah yang agung dan misterius. Alam barzakh, alam perantara. Jika jiwa berpisah dari tubuh, kemana ia pergi? Al-Quran menjawab pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan dengan konsep yang jelas, alam barzakh. Kata barzakh secara literal berarti penghalang atau pemisah.
Ini adalah alam perantara atau dimensi antara kehidupan duniawi kita dan akhirat yang hakiki. Ini bukan kekosongan, melainkan keadaan menunggu yang nyata. Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 penyesalan orang kafir pada saat kematian. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar dapat beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan kosong yang diucapkannya, dan di hadapan mereka ada barzah atau dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini sangat penting. Ia menegaskan 3 hal. Pertama, ada kesadaran setelah kematian, cukup untuk merasakan penyesalan dan memohon. Kedua, tidak ada kembali ke dunia. Ketiga, jiwa yang terpisah tidak menghilang, namun ada di alam perantara yang disebut barzah, menunggu di sana sampai hari kebangkitan. Di alam inilah jiwa mulai mengalami hasil pendahuluan dari perbuatannya, baik kenyamanan bagi orang soleh atau kesusahan bagi orang yang jahat. Harmoni kosmik dalam Al-Quran. Gambaran Al-Quran tentang dunia gaib tidak berdiri sendiri. Orang-orang beriman menemukan bahwa ia juga menunjuk pada realitas tentang alam semesta fisik yang baru ditemukan oleh sains berabad-abad kemudian, memperkuat keyakinan mereka bahwa itu adalah wahyu ilahi. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, "Dan apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi dulunya adalah satu kesatuan, kemudian kami pisahkan keduanya?" Deskripsi tentang satu kesatuan yang kemudian dipisahkan ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan teori Big Bang, yang menyatakan alam semesta dimulai dari satu titik singularitas yang kemudian mengembang. Selanjutnya dalam surah Ad-Doriyat, ayat 47, disebutkan, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Fakta bahwa alam semesta terus mengembang adalah penemuan yang dibuat oleh astronom Edwin Hubble pada abad 20. Bagi orang-orang beriman, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa sebuah kitab yang diturunkan pada abad ke-7 menggambarkan fakta-fakta kosmologis yang akan membutuhkan teknologi canggih untuk ditemukan 1400 tahun kemudian? Kesimpulan, di mana ilmu pengetahuan dan wahyu bertemu. Titik temu antara studi aware dan ajaran Al-Quran menceritakan kisah yang mendalam. Ini tentang kemanusiaan, didorong oleh rasa ingin tahu, menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki misteri terbesar keberadaan kita, kematian. Melalui kerja keras yang teliti, para ilmuwan seperti Dr. Sam Parnia telah mendorong batas-batas pengetahuan kita, mencapai kesimpulan yang menantang. Kesadaran mungkin tidak hanya menghilang dengan detak jantung terakhir. Mereka telah berhasil mengetuk pintu yang dulunya dianggap tertutup rapat. Namun pada ambang itu, sains berhenti. Ia berdiri di ambang pintu, mampu mengintip melalui celah tetapi tidak dapat melihat seluruh pemandangan di sisi lain. Ia dapat mengidentifikasi sebuah fenomena, tetapi belum dapat menjelaskan sifat atau tujuan utamanya. Dan disinilah peran wahyu menjadi begitu menarik. Jika sains baru-baru ini menemukan pintu, Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah menawarkan kunci dan peta untuk perjalanan tersebut. Ia tidak menunggu penemuan EEG untuk menggambarkan proses kematian. Ia tidak memerlukan studi multipusat untuk memperkenalkan konsep jiwa dan barzah. Ia memberikan jawaban atas pertanyaan apa, di mana dan mengapa yang membuat sains modern terus mencari. Ini bukan tentang memaksa sains agar sesuai dengan kitab suci. Al-Quran bukanlah buku teks sains. Itu adalah kitab petunjuk, hidayah bagi umat manusia. Kisah di sini bukan tentang sains yang membuktikan Al-Quran, tetapi tentang bagaimana temuan terbaru dari penyelidikan ilmiah yang ketat tampaknya berjalan sejajar dengan kebenaran yang diucapkan wahyu sejak lama. Ini bukan bentrokan antara sains dan iman. Sebaliknya, ini adalah harmoni yang menakjubkan. Sains, dengan metode cermatnya, telah membawa kita ke batas pemahaman kita, setara jujur mengakui batas-batasnya. Dan Al-Quran dengan cahaya ilahinya, bertemu kita di batas itu, menawarkan pandangan tentang perjalanan yang menanti. Perjalanan yang jauh lebih agung dan bermakna daripada sekedar pudarnya sinyal elektrik di otak.
Apa pendapat Anda tentang persimpangan luar biasa antara temuan ilmiah modern dan petunjuk dalam Al-Quran ini? Apakah ini memperkuat iman Anda atau membuka pertanyaan-pertanyaan baru bagi Anda? Kami ingin sekali mendengar perspektif Anda. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menganggap diskusi semacam ini berharga dan mencerahkan, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami di masa mendatang, di mana kami akan terus menjelajahi keajaiban di persimpangan sains dan iman. Terima kasih telah menonton.